Hai guys, setelah sekian lama akhirnya kita bertemu lagi nih. It's good to be back. Pastinya dengan program baru yaitu Memantau. Kali ini saya akan membahas topik yang lagi hangat diperbincangkan yaitu bea cukai. Nah, pasti kalian tahu kalau akhir-akhir ini bea cukai selalu menjadi public enemy. Yuk kita bahas di Memantau. Apa itu Ditjen Bea Cukai dan apa saja sih tugasnya? Jadi, Ditjen Bea dan Cukai Indonesia adalah salah satu institusi yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Buat yang belum tahu, kepabeanan itu bisa diartikan dengan kerja mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk dan bea keluar, baik melalui darat, laut, maupun udara. Nah, adapun menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan oleh peraturan. Jadi, setidaknya ada 5 tugas Ditjen Bea dan Cukai, yaitu melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya ke Indonesia, memberantas penyelundupan, melindungi industri perdagangan dari persaingan yang tidak sehat, melaksanakan tugas yang berkepentingan dengan lalu lintas barang, dan memungut bea masuk dan pajak impor. Akhir-akhir ini, bea cukai selalu menjadi perbincangan publik di media sosial. Kira-kira karena apa ya? Jadi, Dirjen Bea Cukai mengklaim permasalahan ini terjadi karena kurang pahamnya importir dalam menyampaikan pemberitahuan pabean secara benar dan mengurus perizinan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk. Adapun 6 kasus yang membuat bea cukai menjadi perbincangan publik di media sosial, yaitu pertama, barang bawaan penumpang dari luar negeri. Bea cukai mulai mendapati sorotan dari netizen ketika muncul peraturan Menteri Perdagangan nomor 3/2024 Jungto nomor 36/2023 tentang barang bawaan penumpang dari luar negeri yang mulai berlaku pada 10 Maret 2024. Peraturan tersebut salah satunya mengatur tentang jumlah tas baru maksimal yang dibawa dari luar negeri adalah 2 unit per orang, sampai kosmetik 20 buah per orang. Pelaksanaan peraturan ini di lapangan menuai kritik dan hujatan dari pengguna sosial media, karena dinilai sangat menyulitkan. Pada 16 April lalu, peraturan ini direvisi sehingga aturan dan kebijakan impor kembali ke Permendak nomor 25 tahun 2022. Kedua, sepatu denda puluhan juta. Pemilik akun TikTok @radikaaltaf menceritakan pengalamannya ketika sepatu barunya dikenakan bea masuk sebesar 31,8 juta, sedangkan harga sepatu sebesar 10,3 juta. Perusahaan jasa pengiriman yakni DHL keliru dalam memberitahukan nilai cost, insurance, and freight atau CIF. Kasus ini sudah selesai pasca pihak konsumen dan pihak jasa pengiriman dipertemukan. Yang ketiga, impor hibah barang SLB. Kasus alat bantu belajar SLB berupa keyboard Braille yang dikirim dari Korea Selatan. Jadi, barang tersebut sudah masuk ke Indonesia pada 18 Desember 2022. Namun, pihak SLB diminta melengkapi dokumen dan ditagih ratusan juta oleh Bea Cukai. Permasalahan ini terjadi karena kesalahan komunikasi pihak Bea Cukai antara jasa pengiriman DHL serta importir. Bea Cukai tidak mengetahui bahwa alat bantu tersebut merupakan hibah. Kasus ini berakhir dengan Bea Cukai menyerahkan barang tersebut ke pihak SLB. Yang keempat, robot Megatron. Kasus selanjutnya adalah pengiriman robot Megatron milik YouTuber Medi Renaldi. Medi mengaku bahwa mainan miliknya sempat tertahan di Bea Cukai. Selain itu, dirinya menyebut mainannya rusak setelah dibuka seperti kardus yang penyok. Ini ada sesuatu yang memang janggal, yang dimana ini packagingnya sudah rusak dan juga robek ya. Lihat tuh, kalian bisa lihat sendiri ini ada kerobekan. Menanggapi tudingan ini, staf khusus Menkyu Justinus Prastowo buka suara. Melalui akun media sosialnya,
Justinus membagikan video rekaman CCTV yang memperlihatkan pihak Bea Cukai tidak membuka mainan Medi. Pihak yang membuka mainan tersebut adalah petugas jasa pengiriman DHL. Yang kelima, peti jenazah. Selain itu, Bea Cukai kembali dikomplain tentang peti jenazah yang diperbincangkan di platform X. Hal itu menjadi viral usai salah satu pengguna sosial media bercerita bahwa salah satu temannya dikenakan pungutan bea masuk sebesar 30% karena dianggap barang mewah. Namun, Bea Cukai menyatakan informasi yang diunggah pemilik akun @clarissa_ica adalah tidak benar. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, mengatakan telah melakukan pengecekan atas pengiriman peti jenazah dari Penang, Malaysia. Keenam, tas milik Enzi Storia. Melalui akun sosial medianya, wanita berumur 31 tahun tersebut mempertanyakan nasib tasnya yang dibeli dari luar negeri. Hal ini disampaikan Enzi melalui akun media sosial X. Enzi penasaran apakah barang tersebut sampai ke tangan pengirim. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo melalui akun X-nya memberikan update status tas milik Enzi. Menurutnya, hal itu telah dikoordinasikan dengan staf Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Prastowo, petugas kemudian melakukan koreksi sesuai ketentuan dan referensi harga retail. Dirinya mengatakan karena nilai koreksi lebih tinggi dari harga retail dan tas tersebut merupakan barang substitusi. Enzi bisa mempersilahkan perusahaan jasa titipan atau PJT untuk mengembalikan barang itu ke pengirim hadiah. Prastowo mengakui pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak PJT. Menurutnya, mereka bertanggung jawab atas tambah bayar yang ditimbulkan dan setuju untuk melanjutkan penyelesaian barang kepada pengirim. Selanjutnya, tindakan apa sih yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait Ditjen Bea dan Cukai? Jadi, setelah ramainya sorotan terhadap Bea Cukai, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya mengumpulkan jajaran pejabat Ditjen Bea dan Cukai. Tujuannya adalah untuk memperbaiki instansi tersebut di tengah banyaknya masalah yang menjadi sorotan masyarakat. Sri Mulyani dan wakilnya yaitu Suhasil Nazara serta pejabat Eselon 1 Kementerian Keuangan berkumpul di kantor pusat Bea Cukai pada 13 Mei 2024 lalu. Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani berpesan kepada para pemimpin yang hadir agar mampu memetakan resiko dari perubahan ekosistem dan dinamika perekonomian saat ini. Tak hanya menyita perhatian Menteri Keuangan, masalah Bea Cukai juga menyita perhatian Presiden Joko Widodo. Jokowi ternyata menyadari Ditjen Bea Cukai tengah mendapati sorotan dari publik belakangan ini. Mantan wali kota Solo tersebut mengatakan akan segera menggelar rapat internal untuk membahas permasalahan di Bea Cukai dan akan ada evaluasi terhadap Ditjen Bea Cukai. Munculnya trust issues masyarakat terhadap Bea Cukai tak terlepas dari beberapa kasus ex-pejabat Bea Cukai belakangan ini. Seperti mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta yaitu Eko Darmanto yang didakwa menerima gratifikasi sebesar 23,5 miliar rupiah. Serta mantan Kepala Bea Cukai Makassar yaitu Andi Pramono yang didakwa menerima gratifikasi sejumlah 58 miliar lebih. Pastinya kalian mengira kalau Bea Cukai ini tuh sumber masalah ya. Tapi, kalian tahu nggak sih kalau Bea Cukai ini tuh tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Seperti menggagalkan penyelundupan barang tanpa cukai dan juga narkoba. Selain itu, yang terpenting adalah lini perpajakan menyumbang sekitar 80% penerimaan negara, diantaranya penerimaan cukai dan kepabeanan. Sehingga anggaran pendapatan belanja negara atau APBN masih terjaga dengan baik. Tahun 2022, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 317,8 triliun rupiah, tumbuh 18% atau mencapai sebesar 106,3% dari target. Sementara, sepanjang 2023, di tengah volatilitas harga komoditas akibat perlambatan ekonomi global dan konflik geopolitik, Bea Cukai juga berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar 286,2 triliun
atau sekitar 95,4% dari target. Nah, oleh karena itu, diharapkan Ditjen Bea Cukai terus melakukan pembenahan dan melakukan edukasi yang intens kepada masyarakat. Selain itu, Bea Cukai juga perlu mengoptimalkan penggunaan sistem digital untuk meningkatkan pelayanan sehingga di masa depan masyarakat tidak lagi mengalami miskomunikasi akibat ketidaktahuan terhadap peraturan yang ada. Nah Sobat Pantau, kira-kira topik apa nih yang bakal kita bahas di episode selanjutnya di Memantau? Komen di bawah.